Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, tim DVI Polda Jawa Barat kembali menerima tambahan temuan korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sebanyak 6 body pack pada hari ke-9 pencarian. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Dan pemirsa, dengan demikian total temuan korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat telah mencapai 74 body pack pada hari ke-9 pencarian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 jenazah telah teridentifikasi dan rencananya jumlah terbaru hasil identifikasi akan kembali dirilis di hari Senin. Pada minggu malam, salah satu jenazah yang berhasil teridentifikasi adalah Angga Firmansyah dan usai disolatkan, jenazah langsung dibawa oleh pihak keluarga menggunakan ambulans untuk dimakamkan. Sementara itu, berdasarkan data dari tim SAR, ada total body pack yang telah dievakuasi berjumlah 74 kantong dengan perkiraan korban yang masih dalam pencarian tersisa sekitar 6 jiwa lagi. Dan pemirsa, di hari ke-10 pencarian jenazah korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, tim SAR gabungan memperluas area pencarian untuk mempercepat penemuan jasad korban. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Ardan, bagaimana rencana dari planning untuk mencari korban di hari ke-10 ini? Iya, Febrian dan juga Glory, selamat pagi. Hari ini merupakan hari ke-10 proses pencarian dan juga evakuasi jenazah korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan bisa diperlihatkan oleh juru kamera Widiarto, saat ini di belakang kami sedang ada sejumlah petugas yang sudah memulai proses pencarian kembali di hari yang ke-10 ini. Tadi kami perhatikan sejak pukul 7 pagi, para petugas sudah mulai melakukan briefing dan koordinasi di posko tim SAR untuk bisa mempermudah bagaimana alur sebenarnya proses evakuasi korban yang dilakukan di hari ini. Dan bisa dilihat saat ini di layar kaca Anda merupakan salah satu titik yang menjadi fokus dari para petugas. Ini memang sejak hari kemarin, titik ini juga masih dilakukan fokus kepada para petugas untuk melakukan proses evakuasi. Di sana diduga ada satu jasad ataupun juga potongan tubuh dari korban yang terhimpit bebatuan, dan memang di sana ini bebatuannya cukup banyak dan besar, sehingga inilah yang menjadi tantangan para petugas untuk melakukan proses pengangkatan batu dengan dicongkel ataupun juga diinstalasikan menggunakan tali seling agar bisa mengevakuasi jasad korban. Dan memang dalam konferensi persnya kemarin, Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan bahwa memasuki hari ke-10, salah satu tantangan yang dihadapi para petugas adalah kondisi dari jasad ataupun jenazah itu sendiri, di mana diperkirakan jasad ataupun jenazah korban ini sudah mulai membusuk dan juga sudah mulai sulit untuk bisa dikenali, sehingga inilah yang menjadi acuan para petugas untuk bisa mempercepat proses evakuasi dan melakukan pengangkatan begitu korban yang diberikan kepada tim DVI Polda Jawa Barat. Dan saat ini lokasi kami melaporkan adalah di worksite A2. Ini menjadi fokus juga dari para petugas, namun informasinya untuk di hari ke-10, petugas akan mulai memperluas area pencarian mereka, tidak hanya di worksite A2, namun juga sudah mulai diperluas juga untuk masuk ke worksite A3, yang lokasinya ini berada di atas A2, yang juga dekat dengan mahkota longsor atau lokasi pertama kali terjadinya longsor. Jika kita melihat hasil rilis kantung jenazah di hari kemarin, ini di worksite A3 pun sudah ditemui sebanyak 2 kantung jenazah dari worksite A3, kemudian 2 kantung jenazah juga dari worksite A2. Itu artinya upaya perluasan pencarian korban hingga ke wilayah A3 ini
berbuah positif karena memang di wilayah tersebut juga diduga masih terdapat jasad-jasad korban. Kalau dari hasil terbarunya ini sebanyak 74 body pack yang sudah diserahkan oleh tim SAR gabungan kepada DVI Polda Jawa Barat, dan sisanya ini masih menyisakan sebanyak 6 daftar lagi pencarian yang masih harus dilakukan oleh tim gabungan. Secara tenggat waktu, Glory dan juga Febrian, baik pemerintah daerah maupun juga tim SAR gabungan ini menetapkan masa 14 hari pasca kejadian, itu artinya hingga tanggal 6 Februari, ini para petugas masih bisa melakukan upaya-upaya pencarian. Di hari ini diupayakan 6 total jiwa yang masih harus dicari ini bisa ditemukan. Dan terkait dengan kondisi cuaca, sebenarnya saat kami melaporkan saat ini kondisi cuaca cukup mendukung, cukup baik sejak pagi hari tadi. Namun di waktu subuh tadi sempat terjadinya hujan, sehingga inilah yang membuat, jika Anda bisa lihat Glory dan Febrian, kondisi tanah longsor ini cukup basah dan juga lembek. Namun kembali lagi ini tidak menjadi tantangan ataupun juga hambatan dari petugas gabungan untuk melakukan proses evakuasi kepada para korban. Glory dan Febrian. Oke, baik Ardan, lalu bagaimana pantauan Anda di posko pengungsian? Kira-kira apa yang masih menjadi kebutuhan masyarakat terdampak di sana? Ya, Glory dan Febrian, sebenarnya kalau dari kebutuhan para pengungsi di posko pengungsian ini sudah mulai cukup terpenuhi. Kami melihat banyak sekali bantuan yang sudah mulai datang dari berbagai unsur, dari pemerintah daerah ataupun juga dari pihak swasta ataupun berbagai relawan yang banyak sekali mulai datang dan membantu para korban. Namun kemarin seperti yang diterangkan juga oleh Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, yang mengatakan bahwa pasca terjadinya bencana, ini mayoritas masyarakat meminta adanya ketersediaan air bersih. Itu artinya masyarakat juga meminta adanya penyediaan instalasi sumur bor agar kebutuhan air bersih mereka bisa segera terpenuhi. Selain daripada kebutuhan air bersih dan juga sumur bor, berkaitan dengan hunian sementara, ini sempat kami tanyakan juga kepada Bupati JJ Rici bahwa ia menerangkan untuk lokasi hunian sementara masih dicari, dan ketika nanti sudah ditentukan, dilihat lagi apakah memang lokasi yang baru ini aman dari longsor dan bisa dihuni oleh masyarakat secara geologi, agar masyarakat ini yang kemudian dipindahkan ke hunian sementara, mereka bisa menempati tempat tinggalnya tanpa adanya ancaman dari longsor itu. Dan kembali lagi, Glory dan Febrian, saat ini masih terus dilakukan proses pencarian hingga sore hari nanti. Totalnya masih ada 6 jiwa dari daftar pencarian korban yang akan dicari oleh tim gabungan. Untuk sementara demikian, Febrian dan Glory kembali kepada Anda di studio. Baik, Ardan Anugrah, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Bandung Barat. Selamat kembali bertugas dan terus berhati-hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.